Tes. Nama saya Aryadi Kristanto. Saya wilayah Renijaya. Saya bekerja dari tahun 2003. Gitu ya. Iya, sebelumnya dari Nehemia saya. Tidak ada seorang manusia pun yang mau sakit ya, walaupun ditawari dengan fasilitas rumah sakit yang mewah, perawatan yang mewah. Tapi tidak ada orang pun yang bisa menolak sakit. Tanggal 18 Juni 2021 saya swab karena badan nggak enak. Dan dokter mendiagnosis saya kena COVID-19. Kemudian dokter melakukan observasi lanjutan ya. Cek darah, cek paru-paru, cek jantung. Kemudian saya didiagnosis bahwa saya kena COVID-19 varian Delta dan juga kena badai sitokin. Kemudian hasil dari paru-paru saya banyak kabut ya, kiri kanan putih. Kemudian darah saya, kekentalan darah saya itu standarnya harusnya 500. Saya kekentalan darah saya adalah 2000. Kemudian kemampuan O2 saya yang standarnya harus 94, ternyata saturasi saya di bawah 80. Dan saya mempunyai penyakit gula. Dokter menyarankan saya untuk langsung dimasukkan ke ruang ICU. Saya dirawat di ruang ICU selama hampir 1 bulan penuh. Jadi saya memakai alat ventilator ya, karena sudah tidak mampu lagi bernapas. Jadi saya menggunakan mesin. Ya puji Tuhan, mungkin rencana Tuhan ya. Di hari ketiga saya terbangun karena waktu itu kan saya dibius, dibikin tidak sadar ya, untuk istirahat. Dan kemungkinan pada saat saya lagi tidur mungkin narik selang atau apa ya, sehingga alat pernapasan itu tercopot. Dan saya merasa bangun malam-malam itu tidak bisa bernapas. Dan tidak ada orang, suster juga mungkin lagi tidak ada. Saya harus berpikir cepat. Saya bangun, saya ambil tiang infus, saya lempar ke kaca untuk memanggil suster supaya datang menolong saya. Puji Tuhan, saya juga mendengar ada suara seperti angin ya. Saya buat cari, ternyata itu ada selang pernapasan oksigen. Saya coba ambil dan saya akhirnya masih bisa bernapas lagi karena cairan tubuh di hidung udah penuh air ya, mulut ada air gitu ya. Akhirnya saya bisa ditolong lagi sama suster, dan suster coba konsultasi dengan dokter yang nanganin saya. Dokter tuh bilang ventilator masih pasang lagi. Ya puji Tuhan juga, ini mungkin rencana Tuhan ya, membangunkan saya di hari ketiga dan tidak menggunakan ventilator. Dokter akhirnya menyarankan menggunakan masker pakai pernapas melalui hidung. Nah itu yang saya alami di dalam ICU selama 1 bulan. Kemudian keluar dari ICU, saya dirawat di ruang perawat 3 hari. Kemudian saya pulang dengan kondisi yang masih belum bisa berjalan, duduk belum bisa. Jadi selama 1,5 bulan saya belajar duduk, belajar jalan di rumah, belajar makan sendiri selama 1,5 bulan. Jadi sekitar hampir 3 bulan lah saya baru bisa seperti nyetir sendiri ya. Yang membuat saya bertahan ini karena ada pengalaman spiritual. Mungkin semua orang percaya pasti akan mengalami hal yang sama terhadap saya ya. Pengalaman spiritual saya itu begini. Di hari ke-20 itu saya kan menggunakan masker ya. Itu anginnya kencang sekali. Napas itu seperti dipaksa gitu ya. Tarik napas. Dan saya akhirnya menyerah. Saya nyerah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku capek. Napas kayak gini terus, capek sekali, udah capek gitu. Tapi ada suara saya dengar dari pendengaran saya yang mengatakan bahwa bernapaslah dan bersyukurlah. Saya coba merenungkan ya.
Saya ulang lagi, bernapaslah dan bersyukurlah. Wih, kok saya nggak bersyukur ya? Dikasih kesempatan lepas dari ventilator. Akhirnya saya bernapas lagi. Itu menguatkan iman saya untuk membangun iman saya kembali untuk bernapas. Kemudian saya bertanya lagi, habis ini apa ya Tuhan? Apakah aku harus begini terus ya? Ada suara lagi yang saya dengar gitu ya, jelas sekali mengatakan bahwa pengharapanmu itu ada pada Bapakmu di surga. Pengharapanmu hanya ada pada Bapakmu di surga. Iya. Bapak saya kan berkuasa terhadap segala penyakit ya, dalam hati saya gitu. Nah ini juga membuat saya menjadi semakin dikuatkan pengharapan saya bahwa Tuhan perhatikan pada saya ya melalui suara-suara ini. Jadi ini membangkitkan saya semangat lagi untuk sembuh. Gitu. Dan spiritual lagi kejadian pada saat suster, hampir setiap hari itu saya diambil darah 4 kali itu dicek kiri kanan, sehingga tangan saya itu penuh warna biru-biru ya, pecah-pecah. Pada satu hari suster ini tidak bisa ngambil darah. Dia bilang sama saya, Pak, kok susah ya ambil darah Bapak ini? Kelihatan Bapak udah banyak luka-luka nih, bekas tusukan jarum. Oh, Yesus, boleh nggak saya berdoa dulu? Oh boleh Pak. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong darah saya alirkan seperti air sungai. Amin. Suster, ambil darah sebelah sini. Kan udah tadi Pak, nggak bisa keluar. Ambil sekarang sini. Ya puji Tuhan, ngalir seperti air sungai. Suster bingung, kok bisa ya gini? Terus dengan doa suster saya bilang. Dan ini kejadian 2 kali dengan suster yang berbeda ya. Kemudian hal yang lain, memang ada kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang anak-anak Tuhan ya, kalau kejiwaan Tuhan ya, kejiwaan kita anak-anak terang ya, melalui suster, mungkin melalui suster. Biasanya kalau pagi itu ada pergantian suster yang baru menjaga, dia akan menerangkan suster yang baru keliling ke pasien-pasien, yang tibalah pada saatnya dia menyamperin tempat tidur saya. Saya tidak tidur, saya hanya tutup mata sambil bernyanyi dalam bergumam ya. Suster ini berkata bahwa Bapak ini gagal O2. Wah, setelah suster itu pergi, saya berdoa, Tuhan, saya tidak memusuhi atau sakit hati dengan suster ini. Tapi Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu jadi di tempat ini melalui kesembuhan saya. Tuhan, rubah alat-alat monitor saya menjadi baik. Terima kasih Tuhan, amin. 2 hari kemudian, dokter paru-paru saya visit pagi-pagi. Saya menyapa, Dok, apa kabar? Sehat? Pak Riyadi sehat. Lalu dokter itu mencek alat-alat monitor saya dan dia bilang kaget, oh Pak Riyadi udah bagus ini. Besok kamu pindah ya ke ruang ICU yang biasa. Oh baik dok. Dan kamu ganti selang pernapasmu yang lebih ringan. Oh iya. Lalu dokter itu pergi memerintahkan susternya untuk melaksanakan apa yang dia katakan. Nah, hati saya benar-benar bersukacita ya, karena ini pengalaman spiritual ya. Tuhan jawab doa saya dalam waktu 2 hari setelah visit dokter paru-paru ini. Setiap orang pasti mengalami pergumulan masing-masing. Ada yang sakit A, B, C, dan D. Ada yang bergumul karena masalah ekonomi, rumah tangga, dan lain-lain. Tapi saya meyakini bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Bapa kita yang di surga, sangat setia dan sangat baik. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menjaga kita dan menolong kita. Dia sanggup mendengar dan menjawab seru dan doa kita. Saya akan bacakan satu ayat. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Dia sanggup mendengar dan menjawab seluruh doa kita. Ada sebuah lagu ya, refnya aja saya nyanyikan buat saudara-saudara kita yang dalam pergumulan sakit. Bagi Tuhan
tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mesti saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekian, ini semoga saudara-saudara kita yang sakit boleh berpengharapan kepada Tuhan terus dan sembuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.